Kami dari kelompok 8. Bayangkan, sebuah UMKM minuman sederhana dengan berbahan baku murah, pasir yang luas, dan permintaan harian yang stabil. Namun, usaha ini masih berjalan secara manual dan belum memaksimalkan potensi keuntungannya. Nah, pada video ini kami akan mempresentasikan mengenai hasil observasi UMKM Es Jagung Kite dan menjelaskan mengapa sih usaha ini layak untuk didanai dan dikembangkan. UMKM Es Jagung Kite merupakan usaha minuman yang beroperasi di 2 tempat, yaitu di UNES dan juga Undip dengan target pasar utama mahasiswa. Produk ini menggunakan bahan baku lokal seperti ubi, jagung, dan susu sehingga biaya produksi relatif terjangkau. Potensi pasarnya pun cukup besar karena mahasiswa sendiri merupakan konsumen harian dengan permintaan yang stabil, terutama pada jam istirahat, sore, hingga malam hari. Nah, dengan lokasi yang strategis dan juga produk yang mudah diterima di berbagai kalangan, usaha ini memiliki peluang untuk berkembang dan juga diperluas. Dalam analisis kelompok kami, perhitungan ini menggunakan metode forecasting, yaitu seluruh biaya dimasukkan ke dalam HPP. Biaya tersebut meliputi bahan baku, biaya operasional, gaji karyawan, serta sewa tempat. Berdasarkan perhitungan tersebut, total seluruh HPP Es Jagung Kite sebesar Rp15.411.247. Metode ini membantu kita melihat biaya produksi secara menyeluruh dan menjadi dasar menentukan harga jual serta target penjualan. Jadi untuk melihat potensi bisnis ini, kami membuat simulasi laporan laba rugi dengan pendapatan sebesar 31 juta rupiah per bulannya, dikurangi dengan HPP sebesar 15.588 rupiah sebulannya, mendapatkan laba bersih sebesar 15.588 rupiah sebulannya. Jadi bisnis ini sangatlah profitable sejak awal, bukan hanya rencana di atas kertas. Nah, yang menarik bagi investor, struktur biaya bisnis ini sangatlah relatif rendah dan terkendali. Jadi dengan strategi dan modal yang tepat, bisnis ini bisa bertumbuh dengan pesat dan memberikan return yang menjanjikan bagi investor. Meski memiliki potensi, usaha ini masih memiliki beberapa kendala. Yang pertama, keuangan yang masih belum terstabil atau terstruktur dan masih menggunakan manual. Yang kedua, pengelolaan aset dan peralatan masih belum optimal. Dan yang terakhir, pencatatan keuangan antara pribadi dengan perusahaan masih tercampur. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk menggunakan aplikasi kasir sederhana. Yang kedua, menggunakan penerapan checklist keseharian. Dan yang terakhir adalah penetapan gaji owner. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan meluruskan arus kas. Nah teman-teman, tadi kan udah dijelaskan kan terkait kondisi dari kedai Es Jagung Kite, mulai dari kondisi fisik tokonya, HPP-nya, bahkan dari laporan keuangannya. Nah menurut dari analisis kami, kedai Es Jagung Kite itu memiliki HPP yang jauh di bawah dari harga nilai jual. Sehingga kedai Es Jagung Kite kemungkinan besar memiliki margin keuntungan yang cenderung akan terus meningkat, baik dari penjualan yang minimal maupun maksimal sekalipun. Sehingga bisa dikatakan kedai Es Jagung Kite memiliki kondisi finansial yang baik. Nah dari segi pemasaran sendiri, Es Jagung Kite itu juga relatif stabil. Hal ini bisa dibuktikan bahwa konsumennya itu mayoritas dari mahasiswa dan juga masyarakat setempat. Dari sisi operasional sendiri pun juga relatif stabil. Namun dari sisi laporan keuangan dan juga strategi promosi perlu dibenahi dan juga perlu ditingkatkan lagi. Nah, dari analisis kami tersebut, kedai Es Jagung Kite itu layak didanai dan juga akan memberikan keuntungan bagi para investor, baik dari jangka menengah maupun jangka panjang. Sekian dari kelompok kami dalam mempresentasikan laporan
akuntansi biaya dari Es Jagung Kite. Terima kasih.